Buat orang-orang yang suka menceramahi tanpa diminta. Jadi banyak banget nih makhluk-makhluk kayak gini yang datang ke konten aku untuk menceramahi aku, bilang sama aku kalau sembuhkan dirimu, bangunlah masa depanmu yang kokoh, maafkanlah orang tuamu dan lain sebagainya gitu kan. Tahu dari mana ya kalau aku tidak melakukan hal itu semua gitu. Kayak seolah-olah dia hidupnya udah paling sukses, paling jaya, paling si pemilik surga gitu kan. Nah ini biasanya orang-orang yang kayak gini datang ya ke kehidupan kita dan ngebuat kadang-kadang kalau mental kita masih lemah jadi males untuk cerita atau takut untuk cerita karena kita nggak pengen dikomentari dengan nggak enak gitu kan sama orang lain. Aku kasih tahu ya, biasanya orang-orang kayak gini tuh dia tiga. Pertama dia denial. Kadang dia juga memiliki masalah yang sama mungkin sama orang tuanya, tapi dia nggak mau mengakui itu gitu. Dia lebih baik berangan-angan bahwa orang tuanya itu sempurna dibandingin memang mengakui ada sebenarnya luka dari sana ya. Kalau memang sempurna oke lah, bagus gitu untuk kamu, berarti kamu tidak merasakan rasa sakit yang kita rasakan. Kedua, nggak punya empati. Kalau orang sedang menceritakan perasaannya, berarti dia tuh udah berani secara terbuka, jujur mengungkapkan apa yang dia rasakan dan pernah terjadi di hidupnya. Untuk seseorang datang dan menceramahi orang yang seperti ini, orang seperti ini nggak punya empati. Dia bahkan nggak bisa merasakan penderitaan orang lain gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, kadang mungkin oke lah kita nggak bisa merasakan penderitaan orang lain kalau memang nggak pernah mengalami gitu kan, tapi kan nggak perlu mulutnya harus bercocot-cocot ya kan untuk menasehati saat kita sendiri bahkan tidak bisa memahami perasaan orang tersebut dan malah mengecilkan perasaan orang tersebut. Ketiga, nggak punya accountability. Orang yang suka menghakimi orang lain itu biasanya karena mereka tidak punya kemampuan untuk menilai dirinya sendiri. Kalau orang yang punya accountabilitas, dia udah sibuk ngurusin masalah hidupnya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan gak akan ada waktu untuk mengurusi kehidupan orang lain, apalagi menjudge kehidupan orang lain. Jadi nih, untuk makhluk-makhluk yang kayak gini, kalau datang ke konten aku, siap-siap merasakan aura penjaga nerakaku. Aura penjaga nerakaku.